maksiat. Jadi kalau misalnya seorang guru punya murid kayak gitu tadi niatnya tuh, niatnya sombong, niatnya bersaing kepada temannya, maka guru itu seolah-olah dia ini adalah menolong untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa huwa kaba'i syayfin min qati'i tariqin. Nah, guru itu seperti orang yang menjual pedang dari qati'i tariq, dari begal jalan. Jadi orang begal jalan kan emang tujuannya adalah untuk melakukan sebuah perbuatan kejahatan. Jadi kalau kita ngajarin muridnya punya niat kagak baik, itu sama aja seorang guru ngasih pedang kepada muridnya, ini muridnya untuk begal orang. Makanya guru juga harus bisa membaca, ini kira-kira murid gua bagus gak nih? Kira-kira ini dia niatnya benar apa enggak nih? Jangan sampai ilmu udah banyak kita kasih, justru ini ibarat apa tuh? Kacang lupa sama kulitnya. Berapa banyak muridnya kayak gitu? Di depan mah salaman, sopan, di belakang ngomongin guru mulu. Iya. Ini sama aja seorang guru, dia itu memberikan sebuah pedang untuk qati'ut thariq. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, man a'ana ala ma'siyatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang menolong di atas perbuatan maksiat sekalipun setengah kalimat, kita ngajarin orang walaupun dikit tuh, kana syarikan lahu fiha, sama dia tuh bersekutu kepada orang yang berbuat maksiat walaupun yang kita ajarin cuman setengah kalimat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarrad riwayah fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Kalau niat kita dan tujuan kita di antara kamu dan di antara Allah dalam rangka kita menuntut ilmu, tujuannya apa? Mendapatkan hidayah. Ini hidayah sangat penting karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Jangankan kita sebagai umat Rasul, pamannya Nabi saja, Abu Thalib, itu dalam satu riwayat tidak mendapatkan hidayah. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikatakan inna abaka wa ammaka finnari, luar biasa. Bapak Rasul dan paman Rasul di api neraka. Ini perlu ada sebuah takwil. Bahkan dalam Kasifatus saja pamannya Rasulullah SAW ketika tidak mendapatkan sebuah hidayah, ini Allah hidupkan lagi sehingga dia beriman kepada Rasulullah. Ya. Jadi hidayah ini memang sangat penting, sangat jarang orang mendapati. Kita kadang-kadang dapat hidayah dulu apa taufik tuh. Kita kan ngomong wabillahi taufik wal hidayah. Kira-kira kita dapat taufik dulu apa hidayah dulu tuh? Kita itu pertama dapat hidayah, ya, hidayah dari Allah, petunjuk. Ya, satu petunjuk yang baik, maka hidayah itu ya sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan petunjuk, kira-kira kita mau nggak tuh untuk melakukan? Kalau dia sudah melakukan, itu namanya taufik. Khalqu qudrati ta'afil abad. Terciptanya kemampuan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat hidayah, belum tentu dia dapat taufik. Tapi kalau dia sudah dapat taufik, sudah pasti mendapatkan hidayah. Ini hidayah sangat mahal, tidak semua orang mendapatkannya. Nah, ini buat para pelajar, kalau niat dan tujuan kita di antara kita dan di antara Allah mencari sebuah hidayah, bukan semata-mata riwayah, fabsyir, kita gembira nih. Kenapa demikian? Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Malaikat itu ngepakin sayapnya buat siapa? Buat orang-orang yang belajar. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Jadi malaikat itu mengepakkan sayapnya apabila engkau berjalan. Jadi kalau orang ini nuntut ilmu, dia memang niatnya baik, ini seakan-akan malaikat ini mengepakkan sayapnya apabila kita berjalan. Jadi jalan kita ini enak nih, dilindungi oleh sayap malaikat. Bukan hanya malaikat, wahitanil bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Hewan-hewan yang ada
di laut memintakan ampun untuk kita apabila kita melakukan sebuah perbuatan, apabila kita berusaha. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang mau untuk mencari ilmu. Maka itu semua didasari dengan niat dari awal, ya. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Akan tetapi sudah semestinya bahwasanya engkau ketahui sebelum setiap sesuatu. Nah, ini dalam syarahnya Muraqil Ubudiyah. Ya, dikatakan di sini walakin yanbaghi ayatluhu lakal ibadah ma'al ilmi. Kita ibadah wajib pakai ilmu. Kalau ibadah kita tidak ada ilmunya, maka ibadah kita ini dianggap sia-sia, ya. Sehingga fa innal ilma bimanzilati sajarah wal ibadah bimanzilati samarah min samaratiha. Ilmu itu ibarat sebuah pohon. Ilmu ibarat sebuah pohon, sedangkan ibadah itu buahnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil buah kalau nggak ada pohonnya? Maka yang pertama adalah pohonnya dulu kita tanam. Pohonnya itu apa? Ilmu. Kita cari ilmunya. Nah, ketika ilmunya kita tahu, maka kita akan bisa memetik buahnya. Maka yang pertama, kata Imam Ghazali, sebelum kita melakukan apa-apa, yang pertama adalah kita mengetahui dulu dengan segala sesuatunya. Annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Bahwasanya hidayah yang itulah buahnya ilmu itu memiliki bidayah dan juga nihayah, zahir dan batin. Ini kata musannif, hidayah ini apa? Hidayah ini adalah sulukut thariq ilallah ta'ala, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah, itu jalannya pasti akan diatur oleh Allah, diarahkan. Nah, itu mah jangan deketin temennya kagak baik, ini mah dia. Ada aja pokoknya. Kalau orang yang memang benar-benar mendapatkan hidayah. Nah, lalu di sini dikatakan samratul ilmi laha bidayah, buahnya ilmu itu dari bidayah. Itulah yang dinamakan sebagai syariah dan thariqah. Sedangkan wan nihayah itu namanya haqiqah. Jadi kita ini, ya, orang-orang yang mau untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali ini perlu ada sebuah hidayah. Hidayah pasti kita akan sampai kepada nihayah. Orang itu tidak mungkin bisa sampai kepada nihayah kalau tidak diawali dengan bidayah. Bidayah itu apa? Bidayah itu syariah dan thariqah. Maka nihayahnya itulah haqiqah. Tidak mungkin orang langsung bisa mencapai makom hakikat kalau syariatnya itu nggak benar. Maka kita jangan tertipu ketika ada orang, ya, yang kagak sholat, yang tidak rajin untuk ibadah, ternyata mengalahkan orang-orang yang bisa ibadah, orang-orang yang rajin ke masjid. Ini bisa jadi bukan sebuah kemuliaan yang ia dapat, bisa jadi istidraj. Sholat kagak, ngapain kagak, ya. Tapi dia makomnya kadang-kadang ngomongnya, saya mau udah apa nih? Udah hakikat gitu. Sholat kagak, gimana mau mencapai apa? Hakikat. Orang yang mencapai hakikat pasti dia katakan sholat dulu, syariah bener dulu, gitu. Maka dikatakan di sini fasyari'atu zahirul haqiqah. Syariat itu merupakan zahirnya hakikat. Orang yang sudah makom hakikat pasti zikirnya kuat. Orang yang makomnya sudah hakikat pasti sholatnya lebih dibandingkan orang awam, gitu. Wal haqiqatu batinuha, sedangkan hakikat itu dalamnya. Syariah luarnya, hakikat dalamnya. Wa huma mutalazibani, dan keduanya harus saling bermulazamah. Enggak bisa orang itu sampai makom hakikat kalau syariatnya enggak benar. Maka kadang-kadang kita kan tertipu. Ya, kita tertipu bahkan dalam sebuah hadis atau makalah tuh. Ketika ada orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di
atas air, orang yang bisa terbang, fala taktar, kita jangan tipu, kita jangan ketipu. Kenapa? Setan lebih hebat dibandingkan itu. Jadi bisa jadi orang itu sholat kagak, tapi karena memang tadi banyak sekali hal-hal yang negatif, hal-hal yang memang tidak diperintahkan oleh agama dia lakukan, ternyata punya kemuliaan luar biasa. Nah ini kita jangan sampai ya kita tertipu dengan orang tersebut. Lihat aja kalau orangnya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, kemungkinan Allah berikan sebuah ma'unah, Allah berikan sebuah karamah kepada orang tersebut, baru tuh kita minta ilmu kepada dia, atau bahasa tariknya mursyid kita lah. Tapi sebaliknya, cuma sholat kagak, zikir kagak, kadang-kadang kita mintanya ke situ lagi, kan salah, gitu, paranormal ya. Maka dikatakan fasyari'a bila haqiqah atilah, syariat tanpa akikah, tanpa hakikat itu atilah, ya kosong. Artinya enggak mungkin bisa. Begitu juga sebaliknya, wa haqiqah bila syariah batilah, hakikat tanpa syariah itu batil, itu batil. Nah syariah ini apa sebetulnya? Hiyal ahkam allati kallafna biha Rasulullah SAW. Syariah itu beberapa hukum yang memang kita dibebani oleh Rasulullah, seperti sholat, puasa, itu namanya syariah. Thariqah itu apa? Nah di sini belum masuk nih, belum masuk thariqah Sajiliyah, thariqah Naksabandiyah, ya thariqah Qadariyah belum. Tapi yang masuk dengan thariqah di sini apa? Hiyal amalu bil wajibat wal mandubat wa tarkul manhiyat. Thariqah itu adalah mengamalkan, melakukan dengan sesuatu yang wajib, melakukan dengan sesuatu yang sunnah, dan meninggalkan daripada sesuatu yang dilarang, yang haram. Kalau kita udah bisa kayak gitu, kita namanya thariqah tuh. Apalagi kita udah dibaiat, pasti akan melakukan lebih dari itu. Jadi thariqah itu sebelum kita dibaiat, kalau kita menjalankan pasti tuh ya, anjuran agama kita melakukan yang wajib, sholat, kita melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu sudah dikatakan thariqah. Maka orang yang sudah dibaiat seharusnya lebih dari itu, karena dia sudah memiliki mursyid tersendiri. Nah ini ajaran agama yang dinamakan sebagai thariqah. Lalu di sini dikatakan lagi wala usula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Kita nggak mungkin sampai kepada nihayah. Nihayah tadi itu hakikat, kecuali setelah kita mendapati syariat dan thariqah. Jadi tadi ini bahasanya masih seperti itu. Kita nggak mungkin sampai kepada makom hakikat, bahkan makom hulul ya. Kalau Siti Jenar itu makomnya hulul, atau di Irak itu siapa tuh? Al-Halaj ya, dia makomnya sudah hulul, sudah menyatu kepada Allah. Tapi kalau dia nggak sholat itu tidak dikatakan demikian. Itu. Maka di sini ada salah satu tamsil ya. Wa makala ba'duhum asy-syari'ah bisafinah. Ulama tasawuf mengatakan ada sebuah perumpamaan syariah itu seperti kapal, perahu. Wa tariqah bil bahri, sedangkan thariqah itu laut. Wal haqiqah bil lu'lu', haqiqah itu adalah mutiara. Tujuan kita adalah mendapatkan mutiara. Tapi nggak mungkin kita mendapatkan mutiara itu kalau tidak ada perahunya, dan tidak mungkin mutiara itu kalau tidak di laut. Ya, ada emang mutiara pasir. Ya, kembang pasir atau mutiara pasir itu. Iya. Ini kalau mutiara benar emang adanya di laut. Maka dikatakan ulama tasawuf, ya, ulama tasawuf mengatakan syariah itu sama dengan perahu, thariqah itu sama dengan bil bahar, dengan lautan, wal haqiqah itu sama dengan mutiara. Fala yahtasilu lu'lu illa minal bahri wa la yatawassalu ila lajatil bahri illa bisafinah. Maka tidak akan terhasil mutiara itu kecuali dari laut, dan tidak akan sampai ke dasar laut kecuali dengan safinah, dengan kapal. Maka perlulah kita pertama ya kita luruskan dulu syariatnya. Syariatnya kita udah tahu nih tentang ilmunya, baru kita melakukan amalnya. Tadi itu bisa nggak dari ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka nanti tujuannya kita akan mendapatkan. Itulah yang dinamakan bidayah wa nihayah.
Nah ini barangkali ya bisa menjadi salah satu motivasi kita. Jangan sampai kita salah dalam mengambil mursyid, jangan sampai kita salah dalam mengambil guru. Dia makomnya misalnya sudah hakikat, tapi syariat dan tarekatnya ini masih di tanda tanya. Tapi alhamdulillah Jatman kita punya mursyid ya. Ketua mursyid kita Masya Allah ya, bukan hanya mursyid tapi musnid juga yang banyak sanadnya dari bermacam-macam tarekat. Ini kita patut bersyukur dan bergembira. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang masalah hati, bagaimana hati itu bisa sebelum masuk ke dalam syariat tarekat itu perlu hatinya dibersihkan dulu. Jangan sampai orang sudah masuk mengetahui ilmu agama tapi tadi tujuannya, maka dulu namanya Van der Vlas apa siapa tuh ketika di Belanda, dia itu tujuan mempelajari agama bukan semata-mata lillahi ta'ala. Al-Quran dia hafal, hadis kutubut sittah bahkan kutubut tis'ah dia hafal, tapi tujuannya bukan untuk lillahi kalimatillah, justru ingin melihat kelemahan Islam. Pada flash pada saat itu. Iya seperti juga. Itu salah satu ya istilahnya itu tadi ya, jangan sampai hal-hal tersebut ya bisa menggoyangkan tadi iman dan takwa kita. Karena kadang-kadang kita terlena dengan bungkus orang ya, dengan covernya doang, tapi kita belum tahu isinya. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mudir Kusnia Bekasi Barat, Ustaz Jabal Sari yang telah bacakan kitab Hidayatul Hidayah. Saudara sekalian, untuk selanjutnya demi meningkat waktu ada sambutan. Yang pertama adalah dari Mudir Imdiyah Subiyah Kota Bekasi, Ustaz Haji Sauki SAG. Yang kedua dari anggota Majelis Ifta wal Irsan Bapak Haji Kamal Pasal BSC untuk Bekasi Barat, dan sekaligus Ketua DKM Jami'ah Nur. Untuk yang pertama sambutan Mudir Imdiyah Subiyah Kota Bekasi, Ustaz Haji Sauki SAG, disilakan.